Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tenri Mariajan Nurtama Saroda. Saya dari mahasiswa ilmu keperawatan dari Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin. Uh, Materi kali ini saya akan membawakan materi mengenai penanganan awal luka bakar. Tujuannya itu agar masyarakat awam tahu bagaimana cara penanganan awal yang tepat untuk luka bakar. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu ke teman-teman, uh, uh, apa itu luka bakar? Bagaimana penanganannya? Bagaimana penanganan awal yang dilakukan? Mungkin saudari Hilwa bisa menjawab. Baik, jadi kalau menurut saya luka bakar itu kita kayak terkena benda panas seperti korek api atau benda panas lainnya. Terus cara penanganannya itu dengan cara tahu saya yang kita siram saja dengan air dingin. Oh iya, baik, terima kasih, bagus sekali jawabannya ya. Mungkin saudari Umi, bagaimana penanganan awal biasanya yang dilakukan di rumah atau di sekitar saudari Umi? Baiklah, terima kasih. Kalau ada luka bakar begitu, kurang lebih sama dengan yang dipaparkan oleh saudari Hilwa tadi, hanya diberikan air. Tapi yang saya lihat di masyarakat itu kadang ada yang memberikan odol atau pasta gigi, seperti itu. Oh iya, baik. Terima kasih. Ya. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama. Nah, apa itu luka bakar? Sama tadi kayak yang dijelaskan oleh saudara Hilwa, luka bakar itu kerusakan pada kulit yang terjadi akibat bersentuhan dengan benda atau cairan yang menghasilkan panas. Nah, ini contohnya. Ada yang gelembung, yang belang akibat matahari. Kemudian ini juga yang iritasi kulit. Nah, penyebabnya itu ada banyak. Yang pertama itu karena cairan panas. Misalnya kalau kita masak air terus tidak sengaja kena begitu ke kulit kita. Bisa juga kalau minyak panas. Nah, ini pasti tidak asing bagi kita begitu. Kalau apalagi teman-teman yang sering memasak pasti tidak asing dengan minyak panas, sering kena. Kemudian ada api, itu bensin, minyak tanah, dan gas LPG. Kemudian ada listrik, ini bisa disebabkan oleh PLN atau petir. Nah, kemudian yang keempat itu zat kimia dan radiasi. Nah, di ini contohnya biasa akibat kosmetik. Nah, mungkin teman-teman yang sudah mulai menggunakan kosmetik, mungkin kalau luka bakar karena kosmetik itu biasa terjadi misalnya di wajah, misalnya kena kayak iritasi atau merah-merah pada wajah itu. Nah, itu seperti luka bakar pada akibat kosmetik zat kimia. Nah, kemudian matahari. Nah, ini pasti juga tidak asing lagi gitu, kayak belang di wajah gitu akibat mungkin sering beraktivitas di luar ruangan. Kemudian radioterapi dan bom. Nah, kemudian penanganan awal luka bakar. Penanganan awal yang pertama itu kita harus hentikan kontak korban dengan sumber panas. Nah, ini dijauhkan itu korbannya dari sumber panas. Kemudian kita harus perhatikan keadaan korban. Jangan biarkan luka bakar itu terkena langsung dengan lantai atau tanah. Nah, ini mengapa? Karena luka bakar itu kan biasanya luka yang terbuka.
Nah, biasa bisa jadi nanti terkena infeksi akan menambah luka baru. Nah, kemudian aliri dengan air yang mengalir sekurang lebih selama 15 menit. Nah, ini agar lukanya itu bisa didinginkan, jadi dialiri dengan air mengalir. Nah, kemudian jika pakaiannya lengket, karena proses luka bakar jangan dipaksa untuk dilepas. Nah, ini sama tadi, tidak boleh karena bisa menyebabkan luka baru. Kan kalau misalnya di luka bakar itu ada misalnya pakaian yang melengket, terus kalau ditarik itu bisa ada luka baru. Jadi tidak boleh. Nah, kemudian selanjutnya itu lepas perhiasan di sekitar luka. Nah, ini kan biasanya kalau kena luka bakar itu biasa akan bengkak, biasa ada nanti melepuh. Jadi sebelum itu harus segera dilepas perhiasannya agar nanti kalau sudah melepuh itu susah kalau pas melepuh nanti baru dilepas. Kemudian jika terdapat gelembung jangan dipecahkan. Nah, ini mungkin kita sering dapati orang yang terkena luka itu kalau melepuh biasa dipecahkan. Sebenarnya itu tidak boleh. Ya, karena nanti akan menyebabkan luka baru. Kemudian jangan pernah mengolesi dengan bahan-bahan seperti odol, mentega ataupun kecap. Nah, ini banyak sekali di masyarakat awam yang menggunakan odol atau mentega pada luka bakar. Mungkin efeknya terasa dingin karena di odol itu ada kandungan mentolnya, jadi bisa terasa dingin, tapi sebenarnya karena odol itu kan pasta gigi, jadi kandungan-kandungannya itu banyak yang memiliki zat-zat kimia. Jadi kalau diolesi pada luka bakar itu bisa menyebabkan infeksi, bukan malah menyembuhkan luka bakar itu. Kemudian setelah tadi dialiri air itu tutupi dengan kain bersih yang tidak melekat. Nah, biasa menggunakan kain basah atau kain-kain yang lain yang bersih. Nah, mungkin ini saja penjelasan dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Silakan bertanya. Mungkin dari saudari Umi tadi ya. Baiklah. Sih. Pertanyaan saya tadi kan sudah dijelaskan kalau tidak boleh mengoles bahan seperti odol. Lalu luka bakar karena tidak boleh odol toh, jadi dulu obat apa? Terima kasih. Oh, iya. Karena ini kan penanganan awal. Jadi biasanya itu kan ada yang menggunakan odol, langsung menggunakan odol ketika terkena. Nah, itu tidak boleh. Tadi seperti yang saya jelaskan, terlebih dahulu itu harus segera dialiri dengan air dingin, air mengalir. Nah, agar lukanya itu tidak bertambah parah dan tidak terlalu sakit. Nah, mungkin itu jawaban dari saya. Bagaimana dengan saudari Umi? Terima kasih. Iya, sama-sama saudari Umi. Nah, mungkin masih ada pertanyaan dari teman-teman. Saya. Iya, silakan saudari Warsi. Yang ini saya tanyakan, apa dampak bagi kulit apabila kulit yang terbakar itu direndam ke dalam air? Sekian. Oh, iya. Terima kasih pertanyaannya. Baiklah, saya akan menjawabnya. Luka bakar itu, apabila luka bakar itu
direndam dalam misalnya wadah yang diam seperti air dalam baskom itu sebenarnya tidak memberikan efek yang bagus, kan niatnya kita mau mendinginkan luka bakar tersebut. Nah, kalau kita rendam di air yang tenang, air misalnya dalam wadah itu panasnya tidak akan keluar, cuman ada di sekitar air yang diam tersebut dalam wadah tersebut. Nah, itu tadi penanganannya harus dialiri saja dengan air yang mengalir supaya panas yang terdapat dalam luka tersebut bisa keluar bersama dengan air yang mengalir. Mungkin itu jawaban dari saya. Bagaimana Saudari Warsi? Oh iya, makasih atas jawabannya, Tendri. Ya, sama-sama Saudari Warsi. Baiklah, mungkin itu diskusi kita hari ini. Saya mungkin ada dari teman-teman yang bisa menjelaskan kembali apa itu luka bakar. Saya tak. Iya, Saudari. Jadi luka bakar itu adalah kerusakan kulit akibat terpapar oleh panas. Seperti itu. Terima kasih. Oh iya, baik. Bagus sekali jawabannya Saudari Hilwa. Jadi luka bakar itu kerusakan kulit akibat benda atau cairan yang panas. Mungkin ada lagi teman-teman yang bisa menyebutkan apa penyebab dari luka bakar itu sendiri. Dan Saya, Kak, iya. nah iya, Saudari Warsi silakan. Yang saya ketahui itu penyebab luka bakar ada 4. Yaitu yang pertama, cairan panas berupa air, minyak, atau kuah. Yang kedua itu listrik seperti PLN. Yang ketiga, api. Dan yang keempat, zat kimia dan radiasi yang biasa berasal atau berada di dalam kosmetik. Itu saja. Sekian. Baiklah, mungkin itu saja sedikit diskusi kita pada hari ini. Diharapkan teman-teman bisa menerapkan apa-apa saja tadi yang kita pelajari tentang penanganan awal luka bakar dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.